Malam itu Fajar datang ke bukber alumni SMA dengan peci dan kemeja putih. Tapi kursi di meja sengaja tidak disiapkan untuknya. Ia dipaksa berdiri sendirian, ditertawakan, bahkan nama ibunya ikut dijadikan bahan candaan. Fajar menahan semuanya. Sampai setelah Isya, layar besar di restoran menyala dan suasana berubah total. Ternyata sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun tipis seperti sengaja dipelankan, seolah langit ikut menahan nafas. Fajar berdiri di depan jendela kamar rumah sakit, memandang lampu kota yang bergetar di permukaan kaca. Bau antiseptik menempel di hidungnya, dan suara langkah perawat terdengar seperti hitungan yang tidak pernah selesai. Di ranjang, ibunya terbaring dengan selimut tipis. Wajahnya tampak kecil, lebih kecil dari yang Fajar ingat. Bibirnya pecah-pecah, nafasnya pelan, tapi matanya masih menyimpan cahaya yang membuat dada Fajar mendadak berat. Ibunya tidak banyak bicara sejak sore. Hanya sesekali memanggil namanya, lalu diam lagi. Seakan setiap kata harus dipilih dengan hati-hati. Ketika jarum jam hampir melewati tengah malam, ibunya menoleh dan menggenggam tangan Fajar. Pegangan itu lemah, tapi hangatnya terasa sampai ke tulang. Jar, suara ibunya nyaris seperti bisik. Ibu minta satu hal. Fajar menahan nafas. Ia sudah menduga. Sejak beberapa hari terakhir, ibunya sering menatapnya dengan cara yang membuat Fajar takut, seolah ibunya sedang merapikan perpisahan di dalam kepalanya. Bukber alumni SMA itu, lanjut ibunya, datanglah. Fajar menunduk. Kata bukber dan alumni SMA jatuh seperti batu ke dadanya. Ia bukan tidak pernah menerima undangan semacam itu. Setiap tahun selalu ada yang masuk ke grup lama, selalu ada yang menandai namanya, selalu ada yang menulis seolah mereka bersahabat. Tapi Fajar selalu memilih diam. Ia menghapus notifikasi, menutup layar, dan kembali ke hidupnya yang jauh dari kota ini. Namun kali ini, permintaan itu datang dari orang yang paling ia sayangi. Ibu nggak minta kamu balas, kata ibunya pelan. Ibu cuma nggak mau kamu bawa luka itu terus. Fajar ingin bilang, luka itu bukan sesuatu yang bisa dipindahkan hanya dengan satu acara makan bersama. Luka itu seperti bekas bakar yang tidak terlihat, tapi setiap disentuh rasanya masih sama. Namun di depan ibunya, kata-kata itu tidak keluar. Ibunya mengusap jemari Fajar dengan ibu jari yang dingin. Datang, Jar, tutup baik-baik. Biar kamu pulang ke hidupmu dengan hati yang lebih ringan. Fajar mengangguk kecil, tapi di dalam kepalanya, suara tawa masa lalu sudah berputar. Ia ingat halaman sekolah yang panas. Ia ingat langkahnya yang selalu terburu-buru karena takut terlambat. Ia ingat seragam yang warnanya sudah tidak rata, jahitan yang tampak jelas di lengan. Ia ingat sandal tipis yang basah saat hujan dan tetap dipakai saat terik. Dan yang paling menempel, ia ingat bagaimana mereka menatap pecinya, seolah peci itu adalah alasan sah untuk merendahkan. Ketika Fajar keluar sebentar ke lorong untuk mengambil air minum, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Di layar muncul foto lama. Foto yang membuat langkahnya berhenti. Fajar di dalam foto itu berdiri di sudut kelas, kepala menunduk, kedua tangannya memegang buku seperti perisai. Latar belakangnya meja kursi berantakan, dan di sisi lain tampak beberapa bayangan teman sekelas, samar tapi cukup jelas untuk mengingatkan Fajar pada suara tertawa mereka. Di bawah foto hanya ada satu kalimat. Datang kalau berani. Tenggorokan Fajar mengeras. Ia menatap lorong rumah sakit yang sepi, lampu neon putih memantul di lantai mengkilap.
Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut pada undangan, melainkan karena seseorang sengaja membuka kembali lemari paling gelap yang selama ini ia kunci rapat. Fajar mencoba menelpon nomor itu. Tidak aktif. Ia mengetik, "Siapa ini?" Pesan terkirim, tapi tidak pernah dibaca. Ia menyimpan ponsel, kembali ke kamar ibunya dengan langkah yang lebih berat. Ia tidak ingin ibunya tahu. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Tapi dalam kepalanya, satu pertanyaan berputar tanpa suara. Kenapa sekarang? Beberapa jam berikutnya, Fajar duduk di kursi samping ranjang. Ia memijat tangan ibunya, mendengarkan nafas yang naik turun seperti gelombang kecil. Ibunya tertidur sebentar, lalu terbangun, lalu tertidur lagi. Di sela-sela itu, Fajar mencoba mengingat hidupnya setelah SMA. Ia ingat malam-malam di pesantren saat ia menyapu halaman sebelum subuh. Ia ingat rasa lapar yang ditahan dengan air putih. Ia ingat bagaimana ia belajar sampai mata pedih demi satu kesempatan untuk keluar dari kemiskinan yang sering dijadikan bahan tertawaan. Ia ingat ibunya yang menjemur baju orang lain, tangan pecah-pecah, wajah lelah, tapi tetap tersenyum saat Fajar pulang libur. Ibunya selalu bilang, kalau orang menghina, jangan balas dengan kotor. Balaslah dengan sabar, karena sabar itu senjata yang diam-diam menumbuhkan. Namun sabar juga bisa menjadi penjara, pikir Fajar. Karena ada sabar yang hanya berarti menelan, sampai diri sendiri hampir hilang. Menjelang pagi, ibunya terbangun dan menatap Fajar lama. "Kamu gak apa-apa, Jar?" Fajar tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Bu." Ibunya menarik nafas pelan. "Ibu tahu kamu masih ingat semua." Fajar tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan ibunya lebih kuat, seolah menahan waktu agar tidak melaju terlalu cepat. Sebelum Fajar benar-benar menyingsing, ibunya berkata lagi, kali ini lebih pelan. "Kalau kamu pergi ke sana, jangan bawa marah, bawa dirimu yang terbaik." Fajar mengangguk. Di luar kamar, seorang dokter lewat dan menunduk kecil kepada Fajar, mengenalnya sebagai anak pasien yang setia. Setelah dokter pergi, Fajar membuka ponsel lagi. Pesan nomor anonim itu masih ada, diam seperti mata yang terus menatap. Fajar menulis satu kalimat dan mengirimkannya ke nomor itu. "Aku datang." Beberapa detik tidak ada balasan. Fajar mengira pesannya akan tenggelam seperti sebelumnya. Tapi kemudian layar bergetar. Pesan baru masuk. "Datang sederhana, berdiri pun kamu harus kuat." Fajar terpaku. Kalimat itu seperti perintah dan ancaman sekaligus. Ia membaca berulang kali, mencoba mencari arti di balik kata berdiri. Karena di masa lalu, berdiri bukan sekedar posisi tubuh. Berdiri adalah saat seseorang sengaja membuatnya terlihat kecil. Fajar menutup layar. Ia memandang ibunya yang mulai tertidur lagi. Di wajah itu ada damai yang tidak pantas ia rusak dengan dendam. Ia bersandar di kursi, menutup mata sebentar, lalu mengucap doa pelan dalam hati. Ia meminta pada Allah agar langkahnya nanti tidak membuatnya jatuh kembali ke lubang yang sama. Ia meminta agar hatinya tetap utuh, meski masa lalu akan menamparnya di depan banyak orang. Saat matahari mulai naik, Fajar berdiri, merapikan kerah kemejanya, lalu mengambil peci hitamnya dari tas. Peci itu bukan aksesori. Peci itu adalah saksi dari semua yang pernah ia telan dan semua yang ia pilih untuk tetap jaga. Ia mencium punggung tangan ibunya pelan, lalu berbisik. "Fajar berangkat dulu, Bu." Ibunya tidak menjawab, tapi jemarinya bergerak sedikit, seperti memberi restu tanpa suara. Di pintu kamar, Fajar berhenti sejenak. Ia menatap kembali ranjang itu, lalu melangkah keluar. Di lorong rumah sakit, langkahnya terdengar jelas, seolah setiap tapak adalah janji yang harus ditepati. Undangan itu bukan lagi sekedar acara makan. Undangan itu kini terasa seperti pintu yang kalau dibuka, mungkin akan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Fajar tiba menjelang maghrib.
Jalan menuju lokasi bukber terasa lebih sempit dari biasanya. Padahal ia ingat dulu jalan ini lebar. Mungkin bukan jalannya yang berubah, tapi dada Fajar yang penuh sesak. Bangunan itu terlihat seperti rumah besar yang disulap jadi tempat makan. Pilar putih berdiri kokoh, lampu dinding menyala hangat, dan pintu kaca memantulkan pepohonan yang bergoyang pelan. Dari luar saja, Fajar sudah bisa mendengar tawa. Tawa yang sama seperti yang sering muncul di mimpi buruknya. Ia merapikan peci hitam di kepalanya. Bukan untuk gaya, bukan untuk pamer. Itu cara Fajar menegakkan dirinya, cara ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak datang untuk menyamar jadi orang lain. Begitu melangkah masuk, aroma masakan dan wangi parfum bercampur. Meja panjang sudah penuh, piring dan gelas berkilau, sendok garpu tertata rapi. Mereka duduk rapat, bahu bersentuhan, saling melempar cerita, seolah dunia mereka selalu utuh tanpa perlu memikirkan orang di luar lingkaran. Seseorang melirik Fajar, lalu menyenggol temannya. Beberapa mata menoleh, sebagian tersenyum tipis, sebagian hanya menatap, seperti menilai barang di etalase. Fajar. Sapaan itu tidak seperti sapaan orang yang rindu. Lebih seperti sapaan yang mengingatkan bahwa Fajar masih dianggap sama seperti dulu. Fajar mengangguk, membalas dengan senyum yang sengaja ia tipiskan. Ia berusaha memilih jalur aman, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ia tidak ingin mereka membaca kegelisahannya, tapi juga tidak ingin terlihat menantang. Seorang pria yang duduk di tengah meja berdiri sebentar, menepuk punggung orang lain, lalu berkata keras, "Wah, santri kita datang." Beberapa orang tertawa. Tertawa yang meledek cepat, lalu mereda seperti nyala korek yang sengaja dinyalakan hanya untuk melihat siapa yang terbakar. Fajar menahan nafas. Ia melangkah mendekat ke meja, mencari kursi kosong. Ada beberapa kursi, tapi seperti tidak benar-benar kosong, karena tas menggantung, jaket ditaruh, atau sengaja diletakkan miring seolah tidak ingin ditempati. Fajar melihat satu kursi yang tampak paling mungkin. Kursi di ujung, dekat sisi yang menghadap taman. Ia mengulurkan tangan, jari-jarinya menyentuh sandaran kursi, dan detik itu juga seseorang menarik kursi itu sedikit menjauh. Bukan ditarik kasar, ditarik pelan, dengan senyum, dengan mata yang sengaja menunggu reaksi. Ini buat siapa ya?" Kata orang itu, pura-pura berpikir, lalu tertawa kecil. "Kayaknya udah ada yang nempatin deh." Yang lain ikut tertawa. Ada yang menutup mulut, ada yang menepuk meja, ada yang mengangkat bahu seolah itu hanya candaan receh. Fajar menelan ludah. Ia menatap kursi itu sebentar, lalu mundur setengah langkah. Ia tidak mau membuat suasana meledak sebelum waktunya. Ia tidak mau ibunya menangis, seperti pesan yang tadi malam menempel di kepalanya. Ia memilih berdiri di sisi meja, tepat di tempat yang tidak mengganggu, tapi cukup dekat untuk dianggap hadir. Posisinya mirip seperti orang yang menunggu perintah. "Jar, fotoin dong," kata seorang perempuan dengan rambut rapi dan blazer krem, sambil menyodorkan ponsel tanpa menatap mata Fajar. Fajar menerima ponsel itu. Ia berdiri sedikit lebih jauh, mencari sudut yang bagus. Mereka merapat, pipi saling menempel, tawa mereka dibuat lebih lebar saat kamera menghadap. Setelah foto, ponsel itu langsung direbut kembali tanpa ucapan terima kasih. "Ambilin minum ya," kata yang lain. Seperti itu hal wajar yang pantas diberikan pada Fajar. Fajar memandang meja yang penuh gelas. Ia melihat beberapa gelas sudah berisi, tapi permintaan tetap dilontarkan. Bukan karena butuh, melainkan karena ingin memastikan Fajar tetap berdiri. Fajar memandang meja yang penuh gelas. Ia melangkah mengambil air. Di dapur kecil sisi ruangan, ada pelayan sungguhan, tapi mereka tidak dipanggil. Yang dipanggil Fajar. Ketika Fajar kembali, seseorang sengaja berkata cukup keras. "Dulu dia juga gini kan, pendiam. Cocok jadi penjaga sandal di pesantren." Tawa kembali meledak, lebih panjang.
Ada yang menirukan suara ceramah dengan nada berlebihan, ada yang menyebut nama ustadz dengan cara mengejek, ada yang melirik peci Fajar lalu menggeleng pura-pura kagum. Fajar menatap piring kosong di depannya yang bahkan tidak bisa ia sentuh karena ia tidak duduk. Dadanya naik turun pelan. Ia mencoba menahan wajahnya tetap tenang, tapi rasa panas menjalar dari leher sampai telinga. Satu orang menepuk bahunya, tepukan yang terlihat ramah, tapi sebenarnya menekan. Santai aja Jar, kita kan bercanda. Fajar mengangguk. Tangannya mengepal di balik punggung agar tidak terlihat. Ia memejam sebentar, lalu membuka mata lagi, menatap meja, menatap gelas, menatap tawa yang berputar di atas kepalanya seperti suara lebah. Ponselnya bergetar di saku. Fajar menariknya pelan, menutup layar dari pandangan orang lain. Pesan baru dari nomor yang sama. Tahan sampai azan Isya. Jangan biarkan mereka lihat kamu rapuh. Fajar menatap kalimat itu lama. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri di belakang bahunya, mengawasi tiap tarikan nafas, seperti ingin memastikan Fajar menjalani sesuatu yang sudah disusun rapi. Fajar memasukkan kembali ponselnya. Ia melihat jam dinding. Waktu maghrib hampir tiba. Mereka mulai mengambil kurma, berbagi senyum, menunggu azan, seolah semua yang barusan terjadi hanyalah bumbu ringan. Fajar tetap berdiri. Ia menunduk sebentar, mengucap doa pelan di dalam hati. Ia memohon pada Allah agar hatinya tidak terseret, agar dirinya tidak berubah jadi orang yang sama kejamnya. Dari sisi ruangan, seorang pria berpakaian rapi muncul. Langkahnya cepat, matanya menyapu ruangan. Ia seperti mencari seseorang. Ketika tatapannya bertemu dengan Fajar, wajahnya berubah sopan, bahkan tegang. Pria itu mendekat, menunduk sedikit, dan bibirnya bergerak seperti ingin memanggil Fajar dengan sebutan tertentu. Fajar mengangkat telapak tangan kecil, isyarat halus agar pria itu tidak bicara. Pria itu berhenti, menelan ludah, lalu mundur sambil tetap menunduk hormat. Gerakan itu hanya beberapa detik, tapi cukup membuat dua orang alumni yang duduk dekat ujung menoleh. "Apa tuh?" bisik salah satunya sambil menatap Fajar dari atas ke bawah. Yang lain tertawa kecil. Paling kenal pelayan. Fajar tidak bereaksi. Ia hanya menatap lurus, membiarkan azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu masuk seperti air dingin ke dadanya yang panas, tapi tidak memadamkan semuanya. Saat mereka mulai berbuka, sendok beradu piring, gelas diangkat, obrolan kembali ramai. Fajar tetap berdiri, menunggu celah untuk sekedar mengambil satu kurma. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, bukan amarah yang meledak, melainkan tekad yang menebal. Malam ini bukan hanya tentang kursi yang tidak diberikan. Malam ini seperti ujian yang sengaja dibuat untuk melihat seberapa kuat Fajar menahan dirinya sebelum sesuatu yang lebih besar dibuka. Setelah maghrib, ruangan terasa makin penuh. Bukan karena orang bertambah, tapi karena suara mereka makin berani. Perut Fajar belum terisi, tapi ia tidak peduli. Yang ia rasakan hanya panas yang naik pelan dari dadanya, lalu berhenti di tenggorokan seperti benda keras yang sulit ditelan. Di meja, mereka makan sambil bercerita tentang masa sekolah. Cerita yang bagi mereka lucu, tapi bagi Fajar seperti membuka kembali luka lama yang belum sempat kering. Ingat nggak, dulu Fajar suka bawa bekal nasi sama garam? Kata seorang pria sambil tertawa. Terus kalau ada yang minta, dia kasih, tapi mukanya kayak mau nangis. Yang lain tertawa lebih keras. Ada yang menepuk punggung temannya, ada yang mengangkat gelas, ada yang menatap Fajar sebentar lalu pura-pura tidak melihat. Fajar berdiri di sisi meja dengan posisi yang sama. Tangannya memegang satu gelas kosong yang tadi ia ambil tanpa sadar. Gelas itu dingin, tapi telapak tangannya berkeringat. Seorang perempuan menyodorkan piring kecil ke arah Fajar tanpa menoleh. "Jar, taruh sini ya. Sekalian ambilin sendok yang bersih, ini kayaknya jatuh." Nada suaranya datar, seolah Fajar memang bagian dari layanan meja.
seolah keberadaan Fajar hanya berguna saat diminta. Fajar melangkah mengambil sendok. Ia melewati pelayan restoran yang berdiri di ujung ruangan, tapi pelayan itu tidak bergerak karena yang memberi perintah bukan tamu, melainkan orang yang merasa paling berhak di meja. Saat Fajar kembali, seorang pria lain berdiri sedikit, menepuk bahu Fajar, lalu berkata cukup keras agar semua dengar. "Santri, jangan marah ya. Kan kamu udah biasa berdiri. Di pesantren kan berdiri lama, antri, disuruh sana-sini." Tawa meledak lagi. Ada yang pura-pura menirukan suara komando, ada yang menirukan gaya berjalan orang berpeci, lalu tertawa sampai matanya berair. Fajar menatap ujung meja. Ia melihat kursi-kursi penuh, tapi ada satu ruang kosong yang sebenarnya bisa diisi. Ruang itu sengaja dibiarkan sempit, diapit tas dan jaket, seperti pagar tak terlihat yang mengatakan, "Kamu tidak diundang untuk duduk di sini." Ia menghela nafas pelan. Ia mencoba memusatkan pikirannya pada wajah ibunya, pada tangan yang menggenggamnya semalam, pada pesan agar ia datang tanpa membawa marah. Tapi marah bukan sesuatu yang bisa disuruh pergi. Marah adalah api yang muncul saat harga diri diinjak, terutama saat itu dilakukan berkali-kali di depan banyak mata. Fajar menunduk sebentar, lalu bergerak mengambil satu kurma dari piring tengah. Ia makan pelan, menahan rasa manis yang terasa asing di lidahnya. Ia ingin duduk, ingin menyendiri, ingin menghilang, tapi ruangan itu seperti mengunci langkahnya. Ponsel kembali bergetar. Fajar menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu membuka layar di bawah meja. Pesan baru masuk dari nomor yang sama. "Jangan bereaksi, simpan semuanya." Fajar menelan ludah. Kata simpan itu membuat dadanya makin sesak, karena selama ini ia memang hidup dengan cara menyimpan. Menyimpan hinaan, menyimpan malu, menyimpan tangis, lalu pura-pura baik-baik saja. Ia menyimpan ponsel lagi. Matanya terangkat, tepat saat salah satu alumni menunjuk pecinya. "Peci kamu masih sama ya?" kata orang itu sambil tertawa kecil. "Kayak nggak pernah berubah, kayak dulu, so alim." Fajar merasakan pipinya panas. Ia menatap orang itu, ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya terasa berat. Ia takut kalau satu kata keluar, yang keluar bukan penjelasan tapi ledekan. Tiba-tiba seseorang mendorong ponsel ke tangan Fajar lagi. "Jar, videoin dong, buat story." Fajar menerima ponsel itu. Jari jemarinya sedikit gemetar. Ia berdiri beberapa langkah menjauh, lalu merekam mereka yang tertawa, bersulang, menyebut nama satu sama lain, seolah hidup mereka adalah pesta tanpa batas. Di layar ponsel itu, Fajar melihat dirinya sendiri sekilas dari pantulan kaca. Berdiri, menunduk, diam. Sosok itu seperti Fajar yang dulu. Anak pesantren yang ditaruh di pinggir, diingat hanya untuk dijadikan bahan lucu. Fajar mengembalikan ponsel. Orang itu merebutnya cepat, lalu kembali tertawa tanpa mempedulikan Fajar. Ada percakapan baru yang mulai mengalir. Ngomong-ngomong soal kantor, kata seorang pria dengan jam mahal di pergelangan tangan. Bulan ini bonus gila, apalagi setelah investor baru masuk. Mereka menyebut nama perusahaan. Mereka menyebut cabang, proyek, dan jabatan. Suara mereka mengeras saat membahas uang dan kuasa. Tawa mereka berubah jadi sombong yang dibungkus candaan. "Kita sekarang beda, bro," kata salah satu dari mereka sambil menepuk meja. "Orang-orang bawah tinggal ngikut. Kalau nggak mau, ya tinggal ganti." Yang lain mengangguk, tertawa pendek. Fajar menatap mereka. Ada sesuatu yang bergerak di kepalanya, seperti potongan-potongan informasi yang mulai tersambung. Nama perusahaan itu terasa tidak asing. Bukan karena ia pernah melamar, tapi karena beberapa minggu terakhir ia membaca banyak dokumen yang menyebut nama itu berulang kali. Fajar menahan nafas. Ia kembali teringat sikap manajer restoran yang tadi menunduk kepadanya. Ia ingat mata tegangnya seolah takut salah menyebut nama. Di sela obrolan, seorang alumni menyebut perlakuan pada pegawai baru. Ia mengatakannya sambil tertawa,
seolah menekan orang kecil adalah hiburan kantor. Kalau ada anak magang sok pintar, kita bikin dia berdiri aja. Katanya, biar tahu diri. Kata berdiri itu menghantam Fajar lebih keras daripada semua ejekan sebelumnya. Karena kata itu bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang kebiasaan mereka yang belum berubah. Mereka masih suka membuat orang lain kecil, masih suka menaruh manusia di posisi paling rendah untuk ditertawakan bersama. Fajar menggenggam gelas kosong itu lebih kuat. Tangannya gemetar, tapi bukan hanya karena marah. Ada rasa lain yang mulai muncul, rasa seperti melihat bayangan dirinya sendiri di wajah orang lain yang mereka tindas. Di ujung ruangan, manajer restoran kembali muncul, berdiri setengah tersembunyi. Ia menatap Fajar, menunggu isyarat. Tatapannya seperti berkata, semuanya siap. Fajar tidak bergerak. Ia hanya mengangkat dagu sedikit, lalu menunduk lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itulah seorang alumni yang duduk paling dekat ujung meja menoleh ke Fajar dengan senyum tipis. "Jar," katanya pelan tapi terdengar jelas. "Kamu kok diem aja? Kamu nggak minum? Kamu puasa beneran apa pura-pura?" Beberapa orang menoleh, lalu tertawa kecil menunggu Fajar tersinggung. Fajar menarik nafas panjang. Ia menahan diri agar wajahnya tetap tenang. Ia menggerakkan bibirnya pelan, suara keluar datar. "Aku puasa." Jawaban itu singkat, tapi membuat meja hening sepersekian detik, lalu tawa kembali muncul, lebih sinis. "Wah, alim banget," kata seseorang. "Nanti jangan lupa ceramah ya." Fajar menunduk lagi. Di dalam dadanya, sesuatu seperti pintu es mulai bergeser. Bukan pintu dendam, tapi pintu yang menyimpan keputusan. Pintu yang selama ini ia kunci rapat agar dirinya tidak berubah menjadi keras. Azan Isya terdengar dari kejauhan, memotong tawa yang sedang naik. Suara itu membuat beberapa orang terdiam sebentar, lalu kembali bicara lebih pelan, seolah ibadah hanya jeda singkat sebelum mereka melanjutkan pesta. Fajar berdiri di tempat yang sama, tapi tubuhnya terasa berbeda. Ia tidak lagi sekedar bertahan. Ia seperti sedang menunggu waktu yang sudah dijanjikan. Di saku, ponselnya kembali bergetar. Kali ini lebih lama, seperti panggilan untuk bersiap. Getaran ponsel di saku Fajar akhirnya berhenti, tapi dadanya masih berdenyut seperti baru saja dipukul. Ia tidak membuka pesan itu. Ia sudah tahu isinya akan meminta hal yang sama, menahan, menyimpan, dan tetap berdiri. Mereka mulai bergerak menuju tempat sholat. Sebagian berdiri sambil merapikan baju, sebagian tertawa kecil, sebagian masih mengunyah, seolah Isya hanya selingan sebelum obrolan lanjut lagi. Fajar ikut melangkah, tapi ia memilih berdiri di barisan paling belakang. Ia ingin menjaga jarak, bukan karena merasa lebih suci, melainkan karena ia butuh ruang untuk tetap waras. Di sajadah, Fajar menunduk, mencoba menyusun hati. Ia membaca pelan dalam batin, meminta pada Allah agar lidahnya tidak terpancing, agar pikirannya tetap jernih. Namun setelah salam, ia kembali ke ruangan dengan rasa yang belum selesai. Karena hinaan yang paling menyakitkan biasanya tidak datang saat tawa ramai, tetapi saat seseorang merasa bebas menyentuh hal yang seharusnya sakral. Mereka duduk lagi, mengambil makanan lagi, menyalakan percakapan yang lebih liar. Kursi tetap tidak disediakan untuk Fajar. Ruang kosong tetap dijaga oleh tas dan jaket, seperti pagar yang sengaja diletakkan agar Fajar tidak lupa tempatnya. Seorang pria yang sejak tadi paling banyak bicara meneguk minum, lalu menatap Fajar dengan mata yang menyipit, seperti sedang memilih bahan candaan baru. "Jar," katanya, "kamu sekarang ngapain sih? Masih ngaji doang apa udah kerja?" Nada itu bukan benar-benar ingin tahu. Nada itu seperti melempar tulang ke anjing, lalu menunggu apakah anjing itu berebut atau diam. Fajar menjawab datar. "Kerja." "Kerja apa?" Lanjutnya, senyum miring muncul di bibir. "Jangan-jangan jadi guru ngaji keliling." Beberapa orang tertawa kecil. Tawa mereka tidak sekeras tadi,
tapi justru lebih menusuk karena terdengar seperti bisikan yang sengaja dinikmati. Fajar menatap meja, menahan nafas. Ia tidak ingin menyebut apapun. Ia tidak datang untuk membuktikan diri. Ia datang untuk menutup luka, bukan membuka pamer. Ia mengingat pesan ibunya. Ia mengingat tangan yang dingin, doa yang pelan, dan tatapan yang meminta damai. Namun pria itu belum selesai. Ngomong-ngomong, katanya sambil menyuapkan makanan. Ibu kamu masih nyuci baju orang nggak? Kalimat itu jatuh di udara seperti piring pecah. Untuk sesaat, sendok-sendok berhenti. Beberapa mata menoleh cepat. Lalu tawa muncul, sedikit, lalu membesar karena melihat tidak ada yang menegur. Ada perempuan yang tertawa sambil menutup mulut, lalu berkata, "Ya ampun, jangan gitu ah." Tapi cara ia berkata tidak terdengar melarang, terdengar seperti ikut menikmati. Pria itu melanjutkan, suaranya makin santai. Dulu kan ibu dia suka datang ke sekolah, nganterin uang SPP, muka capek, bajunya bau deterjen. Tawa meledak lagi. Lebih kasar, lebih bebas. Seakan ruangan itu memberi izin untuk menginjak orang yang tidak ada di sana untuk membela diri. Fajar merasakan tubuhnya kaku. Pandangannya mengabur sebentar, bukan karena ia pusing, tapi karena matanya panas menahan sesuatu yang ingin jatuh. Ia menggigit bagian dalam pipinya sampai terasa perih, supaya rasa sakit itu bisa menahan air matanya. Ibunya. Nama itu berputar di kepalanya. Ia teringat ibunya yang pulang malam dengan tangan merah karena meremas baju orang lain. Ia teringat ibunya menjemur di bawah panas, lalu tetap memasak, tetap tersenyum, tetap bilang tidak apa-apa saat Fajar meminta maaf karena hidup mereka susah. Di meja itu, semua kenangan itu dijadikan bahan tawa. Seseorang menambah bensin. Ibu dia tuh sok ngajarin moral juga dulu, padahal cuma tukang cuci. Kalimat itu membuat dada Fajar seperti ditarik dari dalam. Jari jemarinya mengepal, kuku menekan kulit. Ia ingin melangkah maju, ingin meletakkan semua yang ia tahan di atas meja, ingin membuat mereka diam dengan satu kalimat keras. Tapi ia teringat wajah ibunya, lemah, tapi masih berharap Fajar bisa lebih tinggi dari rasa sakitnya sendiri. Fajar menutup mata sebentar, menarik nafas panjang. Ia mengucap satu kalimat zikir pelan di dalam hati, berkali-kali sampai lidah batinnya terasa kering. Saat Fajar membuka mata, ia melihat kursi yang tadi digeser masih ada di dekat ujung. Kursi itu seperti sengaja dipertontonkan, seolah berkata, "Lihat, kamu tetap tidak layak." Pria yang mengejek tadi menyandarkan tubuhnya, lalu berkata, "Ya udah Jar, jangan baper, kita kan nostalgia." Nostalgia. Bagi mereka nostalgia adalah tawa. Bagi Fajar, nostalgia adalah luka yang dibuka paksa. Fajar melangkah pelan menjauh dari meja, menuju sisi ruangan dekat pintu kaca. Ia berdiri menghadap taman, pura-pura melihat pohon, padahal ia sedang menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Ia memegang tepi kusen pintu, merasakan dinginnya kayu, mencoba menyalurkan panas di dadanya ke sesuatu yang tidak bisa membalas. Di belakangnya tawa masih terdengar. Mereka masih melanjutkan obrolan, seolah tidak ada yang baru saja mereka lakukan. Seolah menghina ibu seseorang adalah hal biasa. Ponsel Fajar bergetar lagi. Kali ini Fajar membukanya tanpa ragu. Pesan dari nomor itu muncul singkat. "Ingat wajah ibumu. Jangan biarkan malam ini membuatmu kotor." Fajar menatap pesan itu lama. Ada perasaan aneh di dadanya. Bukan hanya karena pesan itu tepat, tetapi karena pengirimnya seolah tahu detik demi detik apa yang sedang terjadi. Seolah orang itu berada di ruangan yang sama, melihat semuanya, dan sengaja mengarahkan Fajar seperti bidak. Fajar memasukkan ponsel lagi. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wajahnya terlihat tenang dari luar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sedih. Di sudut ruangan, manajer restoran berdiri lagi. Ia tidak mendekat, tapi tatapannya menunggu. Di belakang manajer itu ada dua orang staf lain yang tampak rapi, memegang map tipis,
seakan bersiap untuk sesuatu yang bukan bagian dari acara bukber. Fajar memalingkan wajah, kembali ke meja pelan, berdiri di tempat semula. Ketika ia kembali, salah satu alumni tertawa dan berkata, "Nah, gitu dong, Jer. Berdiri aja, cocok." Fajar tidak menjawab. Ia menatap piring di tengah meja, menatap gelas-gelas yang berkilau, lalu menatap wajah mereka satu persatu, menyimpan semuanya dalam diam. Bukan untuk memanaskan dendam, tetapi untuk memastikan ia tidak lupa bagaimana mereka bisa setega ini pada orang yang tidak berdaya. Di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai mengeras, seperti keputusan yang akhirnya menemukan bentuk. Malam belum selesai, dan tawa mereka masih terasa terlalu percaya diri. Suasana meja mulai kembali ramai setelah mereka puas menertawakan hal yang bagi Fajar terlalu suci untuk dijadikan candaan. Mereka membicarakan makanan, liburan, dan jabatan, seolah mulut mereka tidak baru saja melukai seseorang yang bahkan tidak ada di ruangan itu. Fajar tetap berdiri. Ia merasa kakinya mulai pegal, tapi rasa itu kalah oleh sesak yang menempel di dada. Ia menatap piring-piring yang terus diisi, menatap kursi-kursi yang tetap rapat, menatap ruang kosong yang seakan sengaja dibiarkan untuk mengingatkan bahwa ia masih dianggap tidak pantas. Di sela suara, manajer restoran kembali melangkah mendekat. Kali ini ia tidak hanya berdiri menunggu. Ia berjalan cepat melewati sisi ruangan, membawa wajah tegang yang dipoles senyum tipis. Tangannya memegang alat komunikasi kecil, dan ia beberapa kali menoleh ke arah pintu kaca besar yang menghadap taman. Ketika manajer itu hampir sampai di dekat meja, ia melihat Fajar lalu berhenti seperti orang yang baru sadar sedang berada di tempat yang salah. Ia menunduk sopan, terlalu sopan untuk ukuran manajer yang seharusnya biasa melayani tamu. "Maaf, Pak," kata manajer itu pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh tawa. "Semuanya sudah siap." Kata Pak itu meluncur seperti jarum, tipis tapi menusuk. Fajar langsung mengangkat telapak tangannya, memberi isyarat agar manajer itu tidak melanjutkan. Tatapan Fajar datar, tapi ada perintah kuat di situ. Manajer itu menelan ludah, lalu mundur setengah langkah. Namun semuanya sudah terlanjur. Dua alumni yang duduk paling dekat ujung meja menoleh. Satu mengernyit, satu lagi menahan tawa kecil. "Pak," bisik salah satunya, cukup keras agar terdengar orang di sebelahnya. "Pak apaan?" Yang lain terkekeh lalu berkata, "Paling pak biasa, mungkin dia sering dipanggil gitu di pesantren." Tawa kecil muncul lagi. Tawa yang terasa seperti semut, merayap tapi membuat gatal yang sulit diabaikan. Fajar tidak bereaksi. Ia menatap manajer itu dengan mata yang menenangkan, seolah berkata tenang saja. Manajer itu mengangguk kecil, lalu berjalan menjauh, tapi langkahnya masih terlihat hati-hati. Seperti orang yang sedang menunggu aba-aba. Fajar merasakan sesuatu bergerak di dalam kepalanya. Bukan hanya curiga, tapi potongan-potongan yang mulai tersusun rapi. Mengapa manajer restoran itu begitu menghormatinya? Mengapa ada staf yang membawa map tadi? Mengapa pesan dari nomor anonim selalu tepat waktu, seperti seseorang yang tahu alur malam ini dari awal sampai akhir? Fajar menelan nafas. Ia tidak menoleh ke ponsel. Ia tidak ingin terlihat gelisah. Ia hanya menatap meja, seolah masih menjadi tamu yang tidak dianggap. Percakapan mereka kembali mengarah ke kantor. "Serius, kita sekarang aman," kata pria dengan jam mahal tadi. "Setelah akuisisi, semua beres. Investor baru tuh tajam. Katanya bakal bersih-bersih, tapi paling yang kena cuma orang bawah." Mereka tertawa pelan. Ada kepuasan di tawa itu. Kepuasan yang muncul saat seseorang yakin dirinya tidak akan pernah disentuh akibat. Seseorang menimpali. "Tenang, kita kan orang lama, kita punya pegangan." Pegangan. Kata itu menggelitik telinga Fajar. Ia pernah membaca kata yang sama di laporan. Pegangan, koneksi, dan permainan rapi yang membuat mereka merasa kebal. Fajar memejam sebentar.
Ia mencoba menahan wajah ibunya agar tetap jadi jangkar. Tapi malam ini, jangkar itu terasa diuji terus-menerus. Seorang alumni lain menatap Fajar, senyum miring kembali muncul. "Jar, kamu kok jadi kaku gitu? Jangan-jangan kamu iri ya? Kita udah pada naik, kamu masih jadi orang biasa." Yang lain tertawa kecil, menikmati. Fajar mengangkat mata perlahan. "Aku nggak iri." "Ya masa?" kata yang mengejek. "Kamu kan dulu paling menderita." Kalimat itu sengaja dijadikan pancingan. Mereka ingin melihat Fajar meledak. Mereka ingin melihat Fajar kehilangan kendali, supaya mereka bisa bilang, "Tuh kan, santri juga sama aja." Fajar menarik nafas panjang. Ia menunduk lagi. Lidahnya terasa keluh, tapi ia tahan. Ia ingat pesan nomor anonim, simpan semuanya. Ia ingat pesan ibunya, jangan bawa marah. Di sisi ruangan, pintu kaca terbuka sedikit. Angin malam masuk, membawa suara dedaunan. Bersamaan dengan itu, dua orang pria berpakaian rapi masuk. Wajah mereka serius, tangan mereka memegang map yang sama seperti yang tadi terlihat. Mereka tidak menatap meja alumni. Mereka menatap ke arah Fajar. Mereka berhenti beberapa langkah dari Fajar. Salah satunya hendak bicara, tapi Fajar menggeleng pelan. Isyarat itu kecil, tapi jelas. Pria itu mengangguk cepat, lalu berdiri di samping manajer restoran, menunggu. Para alumni tidak menyadari, atau mereka menyadari, tapi mengira itu bagian dari layanan tempat. Mereka terlalu sibuk dengan tawa dan cerita mereka sendiri. Fajar menatap piring kurma yang mulai kosong. Ia merasa tenggorokannya kering. Ia ingin minum, tapi ia menahan, seolah menahan minum bisa membuat dirinya lebih kuat. Ponselnya kembali bergetar. Fajar membuka cepat, membaca sekilas. Sebentar lagi, hanya 2 kata. Jantung Fajar berdetak lebih keras. Ia merasa seperti berdiri di tepi sesuatu yang akan berubah. Ia tidak tahu apakah perubahan itu akan menyelamatkannya atau justru menenggelamkannya. Dari arah meja, seseorang berseru, kita bikin games lah, nostalgia, biar seru." Mereka tertawa, beberapa bertepuk tangan. Ada yang menyebut permainan masa sekolah, ada yang menyebut hukuman lucu, ada yang berkata, yang kalah disuruh berdiri. Kata berdiri muncul lagi, seperti kutukan yang diulang-ulang. Fajar memandang mereka. Ada rasa dingin menjalar di punggungnya. Bukan takut pada permainan, tapi karena ia mulai mengerti bahwa malam ini memang disusun untuk membuat kata berdiri terasa lebih berat dari biasanya. Manajer restoran mendekat lagi, kali ini lebih hati-hati. Ia berdiri di samping Fajar, menunduk sedikit dan berbisik, "Pak, ruangan sebelah sudah siap. Kapan dimulai?" Fajar tidak langsung menjawab. Ia menatap meja alumni. Mereka masih tertawa, masih merasa menang. Masih merasa dunia ada di telapak tangan mereka. Fajar lalu mengangguk kecil. Manajer itu segera mundur dan memberi isyarat pada staf lain. Salah satu staf berjalan cepat ke arah layar besar di dinding, memeriksa kabel, memastikan semuanya menyala. Lampu ruangan bergeser sedikit, tidak terlalu gelap, tapi cukup membuat orang menoleh. Seperti ada tangan tak terlihat yang mulai mengambil alih suasana. Beberapa alumni berhenti bicara, menatap sekeliling dengan alis terangkat. Fajar tetap berdiri di tempat yang sama, tapi kini diamnya bukan lagi diam orang yang diinjak. Diamnya berubah jadi diam orang yang sedang menunggu momen yang sudah ditentukan. Di dalam dada Fajar, rasa sakit tadi belum hilang. Tapi di atas rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai muncul, sesuatu yang lebih tenang dan lebih berat. Seperti keputusan yang sudah lama ditulis, dan malam ini tinggal dibacakan. Lampu ruangan kini terasa sedikit berbeda. Tidak ada yang dimatikan sepenuhnya, tapi sorotnya seperti diarahkan pelan ke satu titik. Orang-orang di meja belum sadar mereka sedang digiring ke arah yang tidak mereka rencanakan. Mereka masih sibuk dengan tawa, dengan cerita, dengan kebanggaan yang dipamerkan seperti perhiasan. Jadi gini, kata pria berjam mahal itu, suaranya dibuat pelan, tapi tetap ingin didengar semua.
Sekarang kita tuh udah masuk tahap baru. Investor baru itu bukan sembarang orang. Duitnya kuat, relasinya luas. Ia menepuk meja ringan, lalu tersenyum puas. Beberapa orang mengangguk seolah nama investor itu adalah jimat yang membuat mereka kebal. Seorang alumni lain menyambung, makanya gue bilang, yang ngomong bersih-bersih itu cuma narasi. Realitanya yang kena paling staf kecil. Kita mah aman. Mereka tertawa pendek. Bukan tawa lucu, tapi tawa yang lahir dari rasa menang. Tawa orang yang yakin hidup selalu memihak mereka. Fajar berdiri tak jauh dari ujung meja. Matanya menatap mereka satu persatu. Ia tidak menatap dengan marah, tapi dengan cara yang membuat dadanya makin berat. Karena di balik kata aman, ia mendengar gema orang-orang kecil yang pernah ia temui. Orang-orang yang tidak pernah diajak duduk, hanya disuruh berdiri, disuruh patuh, disuruh diam. Di kantor gue, kata seorang pria berkemeja biru, kalau ada yang banyak nanya, gue suruh tunggu berdiri depan ruang rapat, biar dia ngerti hierarki. Mereka kembali tertawa. Kata berdiri seperti permainan lidah yang mereka ulang-ulang dengan nikmat. Seolah membuat orang berdiri adalah bentuk kuasa paling mudah, paling murah, paling memuaskan. Fajar mengusap pelan telapak tangannya pada sisi celana. Keringatnya dingin. Ia menarik nafas dalam, mencoba menahan tubuhnya tetap tegak. Seorang perempuan yang tadi minta difoto menatap Fajar dengan senyum tipis. Jar, kamu sekarang kerja di mana sih? Jangan-jangan kamu masih bantu-bantu pesantren ya? Nada itu kembali seperti dulu. Manis di luar, meremehkan di dalam. Fajar menjawab singkat. Aku kerja. Iya, tapi kerja apa? Desaknya, lalu menoleh ke yang lain seolah ingin memancing tawa. Kita ini kan udah pada jelas. Manajer ini, supervisor itu, ada yang pegang proyek, ada yang punya relasi. Kamu masa nggak ada cerita? Fajar tidak menjawab. Ia menatap piring kurma yang tinggal sedikit. Ia menahan diri, bukan karena takut pada mereka, tapi karena ia tahu mulutnya bisa menjadi pisau kalau ia lepas kendali. Pria berjam mahal itu menyeringai. Udahlah, kasihan. Mungkin Jar ini tipe yang nggak cocok di dunia kantor. Terlalu lurus. Kalimat itu disambut tawa. Ada yang mengangguk setuju, ada yang mengangkat bahu seolah Fajar memang tidak punya tempat di dunia mereka. Fajar menunduk. Ia mendengar suara ibunya di dalam kepala, lembut, sabar. Jangan bawa marah. Bawa dirimu yang terbaik. Namun mereka terus menekan titik yang sama, membuat sabar terasa seperti tali yang ditarik sampai hampir putus. Di ujung ruangan, manajer restoran dan dua staf rapi itu mulai bergerak. Mereka tidak mendekat ke meja, tapi mereka bersiap di dekat layar besar. Salah satu staf memeriksa kabel, yang lain membuka map, menatap daftar seperti memastikan urutan. Fajar melihat itu dari sudut mata. Ia tetap berdiri seperti tidak tahu apa-apa. Percakapan alumni kini berubah jadi pamer paling telanjang. Gue bilang sama bos pusat, kata salah satu pria, kalau mau target tercapai, jangan kebanyakan aturan. Yang penting laporan rapi. Yang lain tertawa dan menimpali. Iya, laporan rapi itu segalanya. Orang atas cuma lihat angka. Mereka saling mengangguk. Wajah mereka santai, bahkan bangga. Fajar merasa tenggorokannya makin kering. Ia teringat malam-malam panjang saat ia membaca berkas, menandai angka yang tidak masuk akal, melihat nama-nama yang sama berulang di jalur yang salah. Ia teringat wajah pegawai yang pernah menghubunginya diam-diam, minta tolong, suara mereka gemetar karena takut. Saat itu, Fajar belum memutuskan apapun. Ia hanya mengumpulkan, memastikan, menahan. Karena ia tahu, keputusan besar tidak boleh lahir dari emosi. Namun malam ini, emosi datang bertubi-tubi, mencoba merusak jernihnya. Seseorang menepuk kursi kosong yang tadi digeser. Ini nih kursi cadangan, bukan buat semua orang. Tawa pecah lagi. Fajar menatap kursi itu sebentar. Kursi yang sama, simbol yang sama. Mereka belum berubah. Mereka hanya mengganti pakaian dan jabatan, tapi cara mereka memperlakukan manusia tetap sama.
Ponsel Fajar bergetar. Ia tidak langsung membuka. Ia menunggu detik yang pas, lalu menyelipkan tangan ke saku, menatap layar sebentar di bawah meja. Pesan dari nomor itu muncul. Jangan bicara dulu, biarkan mereka merasa paling tinggi. Fajar menelan ludah. Pesan itu seperti memegang kepala Fajar dari belakang, menuntunnya untuk tetap diam, tetap bertahan, tetap membiarkan tawa mereka mengisi ruangan sampai penuh. Fajar memasukkan ponsel lagi. Ia mengangkat mata, tepat saat manajer restoran melangkah mendekat ke salah satu alumni yang duduk paling tengah. Manajer itu membungkuk, mencoba bicara sopan, tapi alumni itu mengibaskan tangan seperti mengusir. Nanti aja, kata alumni itu ketus tanpa menatap. Lagi ngobrol. Manajer itu terdiam sepersekian detik. Matanya bergerak cepat ke arah Fajar, mencari izin. Fajar hanya mengangguk kecil, memberi tanda tunggu. Manajer itu mundur dengan wajah menahan, lalu kembali ke arah layar. Salah satu alumni melihat gerakan itu dan tertawa kecil. Tuh kan, Jar, kamu cocok. Pelayan aja pada hormat sama kamu. Mereka tertawa lagi, dan kali ini tawa itu terasa seperti menampar. Karena mereka tidak tahu, hormat itu bukan untuk pelayan, bukan untuk candaan. Hormat itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang disiapkan di balik ruangan ini. Fajar menatap lantai sebentar, lalu menatap mereka lagi. Dadanya terasa padat. Ia tidak lagi sekedar bertahan untuk dirinya sendiri. Ia bertahan untuk semua orang yang pernah mereka buat berdiri tanpa alasan. Di dekat layar besar, staf rapi itu menekan tombol kecil. Layar menyala setengah, lalu padam lagi seolah sedang diuji. Beberapa alumni mulai menoleh, alis mereka terangkat, tapi mereka kembali berbicara, mengira itu gangguan biasa. Fajar berdiri tetap di tempatnya. Ia menahan wajahnya agar tidak berubah. Ia menahan nafasnya agar tidak terlihat. Ia menahan semuanya seperti orang yang berdiri di tepi panggung, menunggu tirai ditarik. Suara tawa masih ada, tapi di sela-sela tawa itu, ruangan mulai diisi oleh sesuatu yang lain. Keheningan yang pelan-pelan merangkak masuk. Keheningan itu datang pelan, seperti kabut yang menyusup lewat celah pintu. Awalnya hanya 1-2 orang yang berhenti bicara karena melihat layar besar di dinding berkedip. Lalu semua kembali tertawa. Tapi kali ini tawanya tidak lagi lepas. Ada jeda di tiap kalimat, seperti mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Manajer restoran melangkah ke tengah ruangan. Ia mengambil mikrofon kecil yang tadi tidak terlihat. Suaranya dibuat ramah, tapi wajahnya tegang seperti menahan beban. Mohon perhatian sebentar, katanya. Ada sesi singkat yang perlu disampaikan dari pihak pusat. Kata pihak pusat membuat beberapa orang alumni menoleh cepat. Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil seolah itu hanya acara tambahan. Ada yang mengangkat alis, ada yang menguap, ada yang masih menggenggam sendok. Alah, apaan sih? Celetuk seseorang. Bukber kok jadi rapat? Yang lain menimpali. Paling basa-basi sponsor. Mereka tertawa lagi, tapi tidak sekencang sebelumnya. Fajar berdiri di sisi meja, matanya tetap tenang. Ia merasakan lantai seperti lebih dingin. Punggungnya lurus, pecinya rapi, kemeja putihnya terlihat biasa, tapi ada sesuatu yang pelan-pelan membuat dirinya terasa berbeda dari beberapa menit lalu. Seolah ia sedang melangkah keluar dari peran yang mereka paksa pakai padanya. Manajer restoran memandang ke arah Fajar sekilas. Tatapan itu seperti meminta izin terakhir. Fajar tidak mengangguk besar. Ia hanya mengedip pelan, cukup untuk membuat manajer itu mengerti. Layar besar menyala. Lampunya putih, bersih, menusuk sedikit di mata. Beberapa alumni refleks menutup mata sesaat. Di layar muncul judul sederhana, tanpa hiasan, tanpa musik. Hanya tulisan hitam di atas latar putih, seperti dokumen resmi. Suasana meja langsung berubah. Seorang alumni yang tadi paling banyak pamer tiba-tiba duduk lebih tegak. Gelas di tangannya berhenti di udara.
Ada yang menaruh sendok perlahan, bunyinya kecil tapi jelas. "Ini apaan?" bisik seseorang. Manajer restoran kembali bicara. "Mohon semua yang hadir tetap di tempat. Sesi ini singkat." Kata tetap di tempat membuat ruangan terasa seperti dikunci dari dalam, padahal pintu masih terbuka. Tapi tubuh orang-orang mulai menahan gerak, seolah takut salah. Fajar merasakan ponselnya bergetar lagi. Ia tidak langsung mengambil. Ia menunggu sampai perhatian semua orang tertuju pada layar, lalu membuka sebentar di balik sisi meja. Pesan dari nomor anonim. "Sekarang, jangan mundur." Fajar menutup layar. Dadanya berdenyut, tapi bukan lagi seperti orang yang ditikam hinaan. Denyut itu terasa seperti langkah-langkah yang sudah lama ia tahan, dan kini harus ia jalanin. Di dekat layar, dua staf rapi maju. Salah satu memegang map, yang lain memegang tablet. Mereka bergerak dengan tenang, tidak tergesa, tapi jelas punya tugas. Mata mereka tidak menyapu meja alumni untuk mencari siapa yang lucu. Mata mereka menyapu ruangan seperti orang yang sudah terbiasa berada di rapat serius. Salah satu alumni tertawa kecil untuk menutupi gugup. "Bro, ini acara kantor ya?" Yang lain menjawab dengan tawa yang dipaksakan. "Iya kali, paling cuma pengumuman." Namun tawa itu jatuh sendiri, tidak disambut. Seorang staf rapi menyebut beberapa nama untuk memastikan daftar hadir. Nama pertama disebut, orangnya menjawab dengan suara pelan. Nama kedua, jawabannya makin pelan. Nama ketiga, orangnya bahkan tidak langsung menjawab, seolah tenggorokannya mengunci. Fajar memperhatikan wajah mereka satu persatu. Ada yang masih mencoba tersenyum. Ada yang mulai menatap bawah. Ada yang melirik pintu kaca, seperti mencari jalan keluar tanpa terlihat lari. Manajer restoran berkata lagi, "Sebelum dimulai, ada satu hal. Mohon yang bertanggung jawab pada unit perusahaan disebutkan di sini, tetap menyimak sampai akhir." Kalimat itu membuat beberapa orang saling sikut. Ada yang berbisik cepat, ada yang berdehem, ada yang tiba-tiba sibuk merapikan kancing baju. Fajar tetap diam. Kakinya masih pegal, tapi kini rasa pegal itu seperti tidak ada artinya. Ia teringat ibunya. Ia teringat tangan dingin yang menggenggamnya. Ia teringat pesan agar ia tidak menjadi kotor. Ia teringat wajah ibunya yang tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan. Di layar, halaman berganti. Muncul logo perusahaan yang tadi mereka sebut dengan bangga. Lalu muncul kata evaluasi internal. Beberapa alumni menelan ludah bersamaan. "Ini beneran," gumam seseorang. Pria berjamahal mencoba tertawa, tapi suaranya serak. "Tenang, tenang, kita aman." Kalimat aman itu terdengar lemah kali ini. Tidak ada yang mengangguk sekuat tadi. Bahkan ada yang memalingkan wajah, seolah tidak ingin terlihat terlalu dekat dengannya. Fajar melihat manajer restoran mendekat lagi, tapi bukan ke meja alumni. Manajer itu berdiri agak dekat dengan Fajar, posisinya seperti orang yang berjaga. Matanya sesekali memantau ruangan, tapi setiap kali ada keraguan, ia kembali melirik Fajar. Ada alumni yang menyadari. Ia menatap Fajar dengan mata menyipit, seperti baru ingat ada sesuatu yang janggal sejak awal. "Jar," bisiknya pada temannya. "Itu manajer kok kayak nungguin dia?" Temannya menatap cepat, lalu mengangkat bahu mencoba tetap santai, tapi wajahnya tidak bisa bohong. Di layar, satu kolom nama mulai muncul, tapi belum dibuka isinya. Hanya daftar panjang, rapih, seperti antrian yang menunggu giliran. Fajar merasakan udara di ruangan jadi lebih berat. Tawa sudah hilang. Yang tersisa hanya suara kursi bergeser kecil, suara nafas yang ditahan, dan bunyi halus pendingin ruangan. Salah satu staf rapi akhirnya bicara, suaranya datar seperti orang membaca keputusan. "Mulai sesi ini, kita akan menampilkan rangkuman temuan yang sudah diverifikasi." Kata diverifikasi memaku ruangan. Beberapa orang terlihat kaget, seolah kata itu berarti tidak ada lagi ruang untuk berkilah.
Fajar melangkah setengah langkah ke depan tanpa sadar. Tidak jauh, hanya cukup untuk membuat bayangannya terlihat di lantai. Ia masih berdiri, tapi kali ini berdirinya tidak seperti disuruh. Berdirinya seperti pilihan. Di saku ponselnya kembali bergetar, tapi Fajar tidak membukanya lagi. Ia sudah tahu tidak ada lagi yang bisa ditunda. Lampu ruangan meredup sedikit, fokus pada layar. Semua mata tertarik ke depan. Di detik itu, beberapa alumni baru sadar mereka tidak lagi memegang kendali atas malam ini. Mereka tidak lagi mengatur siapa yang duduk, siapa yang berdiri, siapa yang ditertawakan. Malam ini mulai mengatur mereka. Layar besar menampilkan halaman pertama. Bukan foto kenangan, bukan video lucu. Hanya tabel rapi, kolom nama, kolom jabatan, dan kolom catatan. Tampilannya dingin seperti ruang pemeriksaan. Suara pendingin ruangan terdengar lebih jelas karena tidak ada lagi tawa yang menutupinya. Staf rapi yang memegang tablet mulai membaca, pelan tapi tegas, seperti orang yang tidak punya waktu untuk basa-basi. Temuan pertama, pemotongan gaji di luar ketentuan, dilakukan berulang selama beberapa bulan. Beberapa alumni saling melirik, ada yang menelan ludah, ada yang menggeser duduknya, kain celana berdesis kecil saat bergesekan. Pria berjam mahal mengangkat dagu, mencoba tetap santai. Itu salah admin kali, katanya setengah bercanda, tapi suaranya tidak berhasil membuat orang tertawa. Halaman layar berganti, muncul angka, rincian, lalu nama penanggung jawab unit. Nama itu muncul besar, jelas, tidak bisa dihindari. Wajah pria berjam mahal langsung berubah. Senyumnya hilang seperti disapu tangan. Mata yang tadi tajam mendadak berkedip cepat. Itu bukan gue, katanya spontan. Maksudnya itu tim. Staf rapi tidak menoleh. Ia hanya melanjutkan membaca. Dokumen pendukung sudah diverifikasi. Persetujuan akhir tercatat atas nama yang tertera. Beberapa alumni yang tadi dekat dengannya mulai menjauh pelan, bukan pindah kursi, tapi menggeser tubuh, seperti tubuh mereka ingin menjauh dari api tanpa terlihat lari. Di bagian bawah layar, muncul rekaman suara pendek, diputar sebentar. Suara seseorang tertawa, lalu kalimat tajam terdengar jelas. Kalau mereka protes, suruh berdiri sampai mereka capek. Kalimat itu menabrak ruangan seperti batu. Seorang alumni perempuan menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar, lalu turun cepat ke meja, seolah takut tatapannya tertangkap kamera. Seseorang berbisik, "Itu suara siapa?" Temannya menjawab lebih pelan. "Kayaknya, ya ampun." Fajar berdiri beberapa langkah dari ujung meja. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena kalimat itu adalah kalimat yang tadi mereka ucapkan dengan santai, kini kembali dalam bentuk bukti. Halaman berikutnya menampilkan temuan kedua. Penyalahgunaan dana perjalanan. Lalu temuan ketiga, permainan vendor. Temuan keempat, tekanan pada pegawai baru. Setiap kali halaman berganti, nama-nama berbeda muncul. Satu orang alumni yang sejak awal paling keras mengejek pesantren, tiba-tiba meraih gelas, tangannya gemetar sampai air bergetar di permukaan. Ia meneguk, lalu terbatuk kecil. Batuknya terdengar seperti alarm yang gagal ia sembunyikan. Staf rapi membaca lagi. Temuan berikut. Perlakuan tidak pantas pada pegawai magang. Dokumentasi berupa pesan dan rekaman sudah disimpan. Layar berganti. Muncul tangkapan layar percakapan. Kalimat-kalimatnya kasar, merendahkan, memerintah. Ada kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri karena sangat mirip dengan cara mereka memperlakukan Fajar malam ini. Salah satu alumni berdiri setengah, lalu duduk lagi. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia menatap lantai, lalu menatap layar, lalu menatap meja, seperti pikirannya pecah ke banyak arah dan tidak tahu harus menempel kemana. "Ini fitnah," kata seseorang, suaranya serak. Staf rapi tetap datar. Semua bukti sudah melalui verifikasi.
Manajer restoran berdiri di samping layar, wajahnya tegang. Ia tidak bicara, tapi matanya memantau semua orang, seolah bersiap jika ada yang mencoba membuat keributan. Pria berjam mahal mulai berkeringat. Ia tertawa kecil lagi, tapi tawa yang terdengar seperti besi beradu. Ini salah paham, kita bisa jelasin. Tidak ada yang menyambut, tidak ada yang mengangguk lagi. Fajar menatap mereka. Ia melihat satu hal yang tidak ia lihat tadi, takut. Bukan takut pada kehilangan jabatan saja, tapi takut pada kenyataan bahwa ada orang yang lebih besar dari mereka yang ternyata melihat semuanya. Lalu staf rapi menyebut satu kalimat yang membuat nafas beberapa orang tertahan bersamaan. Selanjutnya, daftar nama yang akan diproses keputusan malam ini. Malam ini, kata itu membuat udara terasa menekan. Di layar, kolom nama muncul seperti antrian. Nama pertama disorot. Wajah orangnya langsung kosong. Ia seperti tidak mengerti bahasa tubuhnya sendiri. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara. Nama kedua disorot. Orangnya memejam, lalu membuka mata dengan cepat, seperti berharap itu hilang kalau ia tidak melihat. Nama ketiga disorot. Dan di detik itu, beberapa orang mulai sadar. Ini bukan pengumuman biasa. Ini bukan acara tambahan bukber. Ini sesuatu yang sudah disiapkan, sudah diputuskan, dan mereka baru tahu ketika semuanya sudah di depan mata. Salah satu alumni menoleh ke kiri dan kanan, lalu matanya berhenti di Fajar. Tatapannya lama, seperti sedang menghitung ulang kejadian dari awal. Kursi yang digeser, tawa yang dibuat, manajer restoran menunduk, staf rapi yang menunggu. Matanya menyipit. Jar, bisiknya, sangat pelan, tapi cukup untuk membuat dua orang di dekatnya ikut menoleh ke Fajar. Fajar tidak menjawab. Ia tetap berdiri, kedua tangannya tenang di sisi tubuh. Peci hitamnya terlihat makin jelas di bawah lampu, seperti titik yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Staf rapi melanjutkan membaca. Ia menyebut nama lain. Orang itu langsung menggeleng, panik, lalu memandang teman-temannya seperti minta diselamatkan. Tapi tidak ada yang bergerak menolong, karena setiap orang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Fajar menatap layar. Ia melihat satu nama yang ia kenal, bukan karena laporan, tapi karena suara orang itu tadi tertawa saat menyebut ibunya. Nama itu kini tersorot, disertai catatan pelanggaran. Wajah orang itu berubah, bibirnya bergetar, lalu ia menunduk, seolah ingin mengecil seperti dulu ia mengecilkan Fajar. Fajar menarik nafas pelan. Ia merasakan sesuatu seperti gelombang naik dari perut ke dada, tapi kali ini bukan marah yang liar. Ini marah yang sudah dirapikan, yang diberi bingkai aturan, yang ditahan agar tidak jadi kotor. Manajer restoran menatap Fajar lagi, menunggu langkah berikutnya. Staf rapi menunggu kalimat berikutnya. Fajar melangkah maju satu langkah. Tidak cepat, tidak dramatis, hanya satu langkah yang membuat sepatu Fajar berbunyi halus di lantai. Bunyi kecil itu terdengar jelas karena ruangan sudah terlalu sunyi. Beberapa alumni ikut berdiri setengah, seperti refleks. Mereka menatap Fajar dengan mata yang tidak lagi meremehkan. Mata yang mulai mengerti. Fajar berhenti di ujung meja, tepat di posisi yang masih membuatnya terlihat berdiri di hadapan mereka. Bedanya, kali ini tidak ada yang bisa menggeser kursi untuk mengusirnya. Fajar berdiri lebih dekat ke ujung meja. Tidak ada yang berani menertawakan lagi. Bahkan yang tadi paling lihai melempar candaan, kini menahan nafas, seolah satu suara kecil saja bisa menjatuhkan mereka sendiri. Staf rapi berhenti membaca. Ia menatap manajer restoran. Manajer itu menatap Fajar. Dan seluruh ruangan, tanpa sadar, ikut menatap Fajar. Beberapa alumni mulai gelisah. Kursi berdecit pelan saat ada yang menggeser posisi. Gelas diangkat lalu diturunkan lagi, tidak jadi diminum. Ada yang mengusap dahi, ada yang memijat leher, ada yang menggenggam ponsel tapi tidak berani menyalakan layar. Pria berjam mahal memaksa senyum. Jar, katanya,
Suaranya dibuat ringan tapi bergetar. Ini apaan sih? Kamu tahu soal ini? Fajar tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah pria itu, lalu menatap yang lain satu persatu. Ia melihat mulut yang tadi mudah mengejek kini kaku. Ia melihat mata yang tadi menilai kini menghindar. Ia mengingat semua detik malam ini. Kursi yang digeser, perintah memotret, perintah mengambil minum, kata berdiri yang diulang-ulang, dan puncaknya nama ibunya yang mereka jadikan bahan tawa. Fajar menarik nafas pelan, suaranya keluar datar, tidak lagi tinggi, tidak mencari belas kasihan. Dari tadi kalian tanya aku kerja apa? Katanya. Kalian juga bilang kalian aman. Tidak ada yang menyela, tidak ada yang tertawa. Fajar melangkah satu langkah lagi, lalu berhenti. Posisi tubuhnya membuatnya terlihat jelas oleh semua orang. Kemeja putihnya sederhana, peci hitamnya tetap di tempat, seperti pengingat bahwa ia tidak pernah perlu melepas dirinya untuk diterima. Manajer restoran mengulurkan mikrofon. Tangannya sedikit gemetar, seolah ia tahu momen ini akan mengubah suasana sepenuhnya. Fajar menerima mikrofon itu tanpa terburu-buru. Ketika Fajar mengangkat mikrofon, beberapa alumni menelan ludah bersamaan. Ada yang menatap layar lagi, ada yang menatap meja, seolah berharap bisa menghilang ke dalam piring. Fajar berbicara pelan. Aku yang bertanggung jawab atas evaluasi ini. Kalimat itu jatuh seperti batu besar ke dalam air. Tidak ada bunyi keras, tapi gelombangnya merambat cepat, memukul semua wajah. Maksud kamu apa? Seseorang berbisik, nyaris tidak terdengar. Fajar menatap staf rapi, lalu memberi isyarat kecil. Staf itu mengganti halaman layar. Muncul dokumen keputusan. Ada tanda tangan digital. Ada cap resmi, ada nama jabatan yang tidak mereka bayangkan akan terkait dengan Fajar. Beberapa orang terbelalak, ada yang menggeleng cepat, seolah mata mereka salah membaca. Pria berjam mahal berdiri setengah. Ini nggak mungkin, katanya suaranya pecah. Lu siapa? Fajar menatapnya tenang. Kalian panggil aku santri, kalian panggil aku cocok berdiri. Kalian bilang ibu aku cuma tukang cuci. Suara Fajar tetap pelan, tapi tiap kalimatnya seperti menekan dada karena ia tidak mengucapkannya untuk drama. Ia mengucapkannya sebagai fakta yang selama ini mereka anggap remeh. Salah satu alumni perempuan menutup wajahnya. Bibirnya bergetar. Ia tidak berani menatap Fajar. Fajar melanjutkan, aku nggak datang buat balas dendam. Aku datang karena ada orang yang lebih dulu ngajarin aku kalau harga diri itu dijaga, bukan dipamerin. Ia berhenti sebentar, bukan untuk memberi jeda dramatis, tapi karena ia menelan rasa panas di tenggorokan. Di kepalanya, wajah ibunya muncul. Mata ibunya yang sayu tapi lembut, tangan ibunya yang dingin. Fajar menatap layar lagi. Keputusan untuk beberapa nama sudah final malam ini. Staf rapi kembali menyebut nama pertama yang diproses. Orang itu langsung berdiri, spontan, seperti tersengat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang berani keluar. Nama kedua disebut. Orangnya ikut berdiri, lututnya terlihat lemas. Ia menoleh ke kanan kiri, berharap ada yang membela. Nama ketiga disebut. Suara helaan nafas terdengar dari banyak sisi. Mereka berdiri. Semua yang dulu membuat orang lain berdiri, kini berdiri karena keadaan. Fajar memandang mereka, lalu mengucapkan kalimat yang membuat ruangan makin dingin. Mulai malam ini, kalian diberhentikan. Ada yang langsung protes, suara meninggi. Ini nggak adil. Ada yang memohon, suaranya pecah. Tolong Jar, kita bisa ngobrol. Ada yang mencoba menyalahkan orang lain. Itu bukan ide gue, itu si dia. Fajar mengangkat tangan, memberi tanda tenang. Ia tidak membentak. Ia tidak menikmati momen itu. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan. Justru terlihat lelah, seperti seseorang yang akhirnya harus menutup pintu yang selama ini dibiarkan terbuka. Hak kalian tetap diberikan sesuai aturan, kata Fajar. Pesangon sesuai ketentuan. Yang mau beresin baik-baik,
Silahkan, yang mau bertanggung jawab, ada jalurnya. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Mereka seperti tidak menyangka Fajar tidak menendang mereka lebih keras. Mereka seperti tidak menyangka orang yang mereka injak justru masih memegang aturan. Pria berjam mahal menatap Fajar, matanya basah tapi bukan karena menyesal. Lebih seperti takut kehilangan semuanya. Lu sengaja datang buat ngancurin kita. Fajar menggeleng pelan. Kalian sendiri yang nyiapin ini dari lama. Fajar menyerahkan mikrofon kembali ke manajer. Lalu ia mengambil satu langkah mundur, menatap meja yang tadi penuh tawa. Sekarang meja itu penuh wajah pecah. Ia melihat kursi yang sejak awal tidak diberikan padanya. Kursi itu masih ada, diam, seolah menjadi saksi betapa mudahnya manusia merendahkan orang lain hanya karena merasa lebih tinggi. Fajar tidak duduk juga, ia tetap berdiri. Bukan karena tidak diberi kursi, tapi karena ia memilih menjaga dirinya tetap tegak tanpa harus menendang orang lain supaya terlihat besar. Ruangan itu tidak lagi punya tawa. Yang tersisa hanya suara nafas yang berat, kursi yang berdecit pelan, dan beberapa orang yang berusaha bicara tapi suaranya patah sendiri. Setelah kalimat diberhentikan keluar dari mulut Fajar, wajah-wajah yang tadi merasa paling tinggi berubah jadi seperti orang kehilangan tanah tempat berpijak. Manajer restoran memberi isyarat halus. Staf rapi mulai membagikan dokumen satu persatu. Tidak ada teriakan, tidak ada drama tambahan. Hanya kertas, tanda, dan keputusan yang tidak bisa ditawar. Beberapa alumni mencoba mendekat ke Fajar. Ada yang memanggil namanya dengan suara kecil, nada yang berbeda, nada yang dulu tidak pernah mereka pakai. Ada yang meraih lengan baju Fajar, tapi Fajar menghindar pelan, bukan karena benci, tapi karena ia tahu sentuhan itu datang bukan dari hormat, melainkan dari takut. Pria berjam mahal berdiri paling depan. Wajahnya kusut, matanya merah. Jar, lu bisa atur ini. Lu bisa bilang ini cuma evaluasi, bukan pemecatan. Fajar menatapnya lama. Di mata pria itu, Fajar tidak melihat penyesalan karena menyakiti orang lain. Yang terlihat adalah panik karena kehilangan kursi empuk yang selama ini ia duduki. Fajar berbicara pelan, suaranya tidak meninggi. Kalau kalian dulu bisa atur kursi buat aku, kalian pasti nggak bakal bikin aku berdiri sendirian. Kalimat itu tidak diucapkan untuk menyakiti. Itu hanya pengingat bahwa semuanya punya awal. Seorang alumni perempuan mulai menangis pelan. Ia mengusap pipinya cepat, lalu menunduk. Ada yang marah, menggerutu, menyalahkan teman. Ada yang diam, wajahnya seperti kertas kosong. Ada yang buru-buru menghubungi seseorang lewat ponsel, tapi langkahnya gemetar. Fajar memandang meja yang tadi penuh makanan. Piring-piring masih ada, gelas-gelas masih berkilau, tapi rasanya seperti sisa pesta yang mendadak jadi ruang sidang. Kursi yang tadi mereka jaga tetap kosong masih berdiri di ujung. Kursi itu seperti menatap Fajar, seolah bertanya, "Sekarang kamu mau duduk?" Fajar tidak duduk. Ia menatap kursi itu, lalu menatap semua orang yang kini berdiri, dan ia sadar sesuatu. Dulu ia dibuat berdiri karena dihina. Malam ini mereka berdiri karena akibat. Tapi kalau ia memilih duduk di kursi itu sekarang, hatinya akan ikut duduk di tempat yang salah. Ia akan merasa menang karena berhasil membalas, bukan karena berhasil menjaga dirinya. Fajar mengembalikan mikrofon ke manajer, lalu berkata singkat, "Selesaikan sesuai prosedur. Jangan ada yang dipermalukan lebih dari yang perlu." Manajer itu mengangguk cepat. Ia terlihat lega sekaligus hormat, seolah melihat Fajar bukan sebagai bos saja, tapi sebagai orang yang bisa memilih tidak kejam meski punya kuasa. Fajar melangkah keluar dari ruangan. Pintu kaca terbuka, angin malam menyentuh wajahnya. Udara luar terasa lebih bersih, tapi dada Fajar tetap berat. Ia berjalan melewati taman kecil, melewati lampu taman yang redup, menuju mobilnya. Begitu pintu mobil tertutup, Fajar baru sadar tangannya gemetar. Ia meletakkan kedua telapak tangan di setir, menarik nafas panjang,
lalu menghembuskan perlahan. Matanya basah, tapi ia menahan. Ia tidak ingin menangis karena mereka. Ia ingin menangis karena sesuatu yang lebih penting. Ponselnya bergetar. Fajar menatap layar. Nomor anonim itu mengirim satu pesan terakhir. Sudah selesai, pulang. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Hanya itu. Fajar menatap pesan itu lama. Ia ingin bertanya siapa. Ia ingin tahu kenapa orang itu begitu tahu. Tapi malam ini, rasa ingin tahu itu kalah oleh satu tujuan yang jauh lebih besar. Fajar menyalakan mobil dan melaju menuju rumah sakit. Jalanan malam lenggang. Lampu jalan memantul di kaca depan, membuat bayangan Fajar terlihat seperti bergerak di antara terang dan gelap. Di sela-sela lampu itu, Fajar melihat wajah ibunya di benaknya. Ia teringat bagaimana ibunya selalu pulang membawa lelah, tapi masih punya ruang untuk doa. Di parkiran rumah sakit, Fajar turun cepat. Ia melangkah menuju kamar ibunya, melewati lorong yang sama seperti kemarin, tapi kali ini langkahnya terasa berbeda. Bukan lebih ringan, tapi lebih tenang. Saat masuk, lampu kamar redup. Ibunya terbaring dengan nafas yang pelan. Fajar duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya. Tangannya terasa lebih dingin dari malam sebelumnya. Fajar menunduk, mencium punggung tangan itu pelan. Ia tidak bercerita panjang. Ia tidak menyebut pemecatan dengan bangga. Ia hanya berbisik. Bu, Fajar sudah datang. Fajar sudah tahan. Mata ibunya bergerak sedikit, lalu terbuka tipis. Ia menatap Fajar lama, seolah mencari sesuatu di wajah anaknya. Fajar menahan air matanya, tapi satu jatuh juga, menetes ke punggung tangan ibunya. Ibu nggak mau kamu jadi keras, bisik ibunya sangat pelan. Fajar menggeleng kecil. Fajar nggak jadi keras, Bu. Fajar cuma berhenti membiarkan orang lain menginjak. Ibunya tersenyum tipis. Senyum yang lemah, tapi cukup untuk membuat dada Fajar runtuh. Fajar menutup mata, menempelkan keningnya ke tangan ibunya, lalu berdoa dalam hati. Ia meminta pada Allah agar ibunya diberi tenang, agar dosanya diampuni, agar semua lelahnya diganti dengan rahmat. Di luar kamar, suara langkah perawat terdengar. Di kejauhan, ada suara anak kecil mengaji di musola rumah sakit, bacaan pelan yang menenangkan. Fajar duduk diam, menggenggam tangan ibunya lebih erat, menjaga hangatnya selama mungkin, menjaga dirinya tetap utuh. Malam itu, Fajar tidak merasa menang. Fajar hanya merasa akhirnya pulang.